Tidak semua rumah sakit ditinggalkan karena bangkrut. Ada yang ditutup karena sesuatu tak bisa dipindahkan. Di tengah kota Bandar Lampung, berdiri sebuah bangunan tua yang dulu penuh doa dan jeritan sakit. Namun setelah malam tiba, warga sekitar sering mendengar bunyi ranjang didorong, pintu ruang operasi dibuka, dan suara perempuan menangis minta tolong. Padahal gedung itu sudah lama kosong. Konon, siapapun yang masuk tanpa izin akan dibawa pulang, tapi tidak sepenuhnya kembali. Dan malam ini, kita akan membuka satu demi satu rahasia kelam Rumah Sakit Kartika Lampung, yang kisahnya masih dibicarakan hingga sekarang. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama, agar kisah dalam video ini tidak pernah kita alami secara nyata. Gunakan earphone, pastikan Anda tidak menonton sendirian. Jika kamu sudah siap dan berani, bantu subscribe, like, dan tulis siap di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai. Rumah Sakit Kartika berada di kota Bandar Lampung. Bangunan ini terletak di kawasan yang dahulu dikenal sebagai area medis dan pemukiman lama tenaga kesehatan. Tidak jauh dari pusat aktivitas kota, lokasinya mudah dijangkau. Berada dekat jalur utama, namun entah mengapa, suasana di sekitarnya selalu terasa berat dan menekan, terutama saat sore menjelang malam. Dari luar, bangunan ini tampak seperti rumah sakit pada umumnya. Gedung bertingkat dengan jendela-jendela tinggi, lorong panjang, dan halaman yang kini dipenuhi semak liar. Namun semakin lama dipandang, semakin jelas bahwa tempat ini tidak benar-benar kosong. Cat dindingnya mengelupas. Papan nama Rumah Sakit Kartika nyaris tak terbaca. Dan di beberapa bagian jendela lantai atas, tirai kusam masih tergantung seolah ada yang lupa menutupnya sejak puluhan tahun lalu. Menurut cerita warga sekitar, rumah sakit ini dulunya cukup aktif. Pasien datang dari berbagai daerah di Lampung, mulai dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, hingga Lampung Tengah. Rumah sakit ini pernah dikenal sebagai tempat rujukan, terutama untuk kasus-kasus darurat dan persalinan. Namun sejak awal operasinya, sudah ada hal-hal janggal. Beberapa perawat lama yang pernah diwawancarai dalam liputan acara televisi bertema misteri yang dulu sering menayangkan eksplorasi tempat angker mengaku bahwa suasana malam di Rumah Sakit Kartika sangat berbeda. Lorong terasa lebih panjang dari seharusnya. Jam dinding sering berhenti tepat pukul 2 dini hari. Dan ruang operasi di lantai atas dikenal sebagai tempat yang paling dihindari. Dalam salah satu cerita yang sering dibicarakan di komunitas pecinta acara horor TV, seorang perawat senior mengaku pernah melihat ranjang pasien bergerak sendiri dari ujung lorong menuju ruang operasi. Tanpa suara roda, tanpa ada siapapun yang mendorong. Yang lebih aneh, ranjang itu kosong. Cerita lain menyebutkan, seorang dokter jaga malam pernah mendengar suara monitor jantung berbunyi normal, padahal ruang tersebut sudah tidak digunakan. Ketika dicek, ruangan kosong. Tapi bau darah dan obat bius masih terasa kuat. Seiring waktu, gangguan semakin sering terjadi. Satpam malam sering melihat sosok berpakaian suster berdiri di dekat jendela lantai 2, menunduk ke arah halaman. Saat disenter sosok itu menghilang. Namun tirai jendela bergerak perlahan, seolah baru saja disentuh. Beberapa acara televisi misteri yang pernah mencoba mendekati lokasi ini meski tidak semuanya ditayangkan secara utuh mengungkap bahwa alat perekam sering terganggu, suara hilang sendiri, dan baterai kamera mendadak habis meski baru dipasang. Hal ini membuat Rumah Sakit Kartika semakin dikenal, bukan sebagai bangunan terbengkalai biasa, tapi sebagai lokasi dengan aktivitas tak kasat mata yang kuat. Warga sekitar pun memiliki cerita mereka sendiri. Ada yang mengaku mendengar teriakan minta tolong dari dalam gedung saat hujan deras. Ada yang melihat lampu ruang operasi menyala sendiri, padahal aliran listrik sudah lama diputus. Bahkan ada pengendara motor yang bersumpah melihat pasien berdiri di gerbang rumah sakit, mengenakan pakaian rawat inap, wajahnya pucat, matanya kosong, lalu menghilang ketika didekati. Sejak rumah sakit ini resmi ditutup, gangguan justru semakin terasa. Anak-anak di sekitar sering demam tinggi tanpa sebab medis. Ibu hamil mengaku bermimpi berada di ruang operasi berulang kali, dan warga yang rumahnya tepat menghadap bangunan tersebut sering terbangun pukul 2 dini hari dengan perasaan seperti sedang diawasi dari balik jendela lantai atas. Bagi warga lama, Rumah Sakit Kartika bukan sekadar bangunan kosong. Ia adalah tempat yang menyimpan energi penderitaan, tempat di mana harapan hidup dan kematian bertabrakan. Dan mungkin tempat di mana tidak semua yang meninggal benar-benar pergi. Karena setelah tempat ini ditinggalkan manusia,
penghuninya justru tidak pernah pergi. Sejak rumah sakit Kartika resmi ditutup, warga sekitar sebenarnya sudah membuat aturan tak tertulis. Aturan ini tidak pernah dipasang di papan pengumuman, tidak pernah diumumkan secara resmi, namun diwariskan dari mulut ke mulut. Aturannya sederhana, tapi tegas. Jangan masuk ke area rumah sakit setelah matahari terbenam. Bukan karena bangunan itu rapuh atau berbahaya secara fisik, melainkan karena terlalu banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Warga percaya sejak maghrib penghuni lain mulai aktif. Namun seperti semua larangan, selalu ada yang ingin melanggar. Beberapa tahun setelah rumah sakit itu terbengkalai, sekelompok anak muda dari luar daerah datang ke Bandar Lampung. Mereka mendengar cerita tentang rumah sakit Kartika dari media sosial, potongan video urban exploration, dan cuplikan acara televisi horor yang sempat membahas bangunan ini secara singkat. Mereka datang bukan untuk berdoa, bukan untuk menghormati. Mereka datang untuk menguji nyali. Malam itu, sekitar jam 22:30, mereka masuk lewat pagar samping yang sudah berkarat dan terbuka sebagian. Saat melangkah ke halaman rumah sakit, suasana langsung berubah. Suara kendaraan dari jalan utama terdengar jauh, seperti tertelan udara dingin yang berat. Di dalam gedung, lorong IGD masih menyisakan bentuk aslinya. Ranjang pasien teronggok tak beraturan, kursi roda berdiri miring di sudut ruangan, dan bau obat lama bercampur debu membuat dada terasa sesak. Awalnya, tidak ada gangguan berarti. Mereka tertawa, merekam video, menyebut nama-nama hantu dengan nada bercanda. Namun, semakin mereka melangkah ke dalam, semakin sunyi suasana, bahkan suara langkah kaki mereka sendiri terdengar terlalu keras. Seolah ruangan itu tidak ingin diganggu. Salah satu dari mereka, tanpa sengaja, membuka pintu bertuliskan ruang operasi di lantai atas. Saat pintu terbuka, udara dingin langsung menyergap. Bau besi, darah lama, dan antiseptik bercampur menjadi satu. Lampu yang seharusnya mati, tiba-tiba menyala redup. Dan dari balik tirai operasi yang menggantung, terdengar suara yang membuat semua terdiam. Suara napas berat, teratur, seperti seseorang yang sedang dibius tengah sadar. Mereka panik. Salah satu kamera mati, yang lain merekam suara tangisan lirih, seperti perempuan berbisik minta tolong. Mereka berlari keluar, namun pelanggaran itu sudah terjadi. Sejak malam itu, salah satu dari mereka, sebut saja A, mengalami perubahan. Awalnya, hanya mimpi buruk. Ia bermimpi berada di ruang operasi yang sama, terikat di meja, tidak bisa bergerak, sementara sosok-sosok tanpa wajah mengelilinginya. Mimpi itu datang setiap malam. Lama-kelamaan mimpi merembes ke dunia nyata. A sering terbangun pukul 2 dini hari, duduk tegak di tempat tidur, berbicara sendiri. Kata-katanya selalu sama. Operasinya belum selesai. Jangan ditinggal. Tangannya dingin, napasnya berat, dan matanya kosong, seolah sedang menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Keluarganya membawanya ke dokter. Hasilnya normal. Tidak ada gangguan medis. Namun gangguan semakin parah. Ia mulai takut pada bau rumah sakit, panik saat mendengar suara monitor detak jantung di televisi, dan menolak masuk ruangan tertutup. Seorang warga tua yang mendengar cerita ini hanya menggeleng pelan. Ia berkata, "Kalian sudah masuk saat mereka sedang bekerja." Sejak itu, tidak ada lagi yang berani masuk setelah maghrib. Karena pelanggaran pantangan di rumah sakit Kartika tidak pernah dibalas dengan kematian langsung. Ia dibalas dengan sesuatu yang lebih kejam, dibawa pulang, dan tidak pernah benar-benar dilepaskan. Setelah peristiwa pelanggaran pantangan itu, rumah sakit Kartika seolah tidak lagi hanya mengganggu mereka yang masuk ke dalamnya. Teror mulai merambat keluar, menjangkau siapapun yang berada di sekitarnya, bahkan mereka yang sama sekali tidak pernah menginjakan kaki di dalam gedung itu. Warga sekitar adalah yang pertama merasakannya. Setiap malam, terutama selepas pukul 10, suasana di sekitar rumah sakit berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Suara serangga mendadak menghilang, dan jalan yang biasanya ramai terasa kosong dan panjang. Beberapa pengendara mengaku mesin motor mereka sering mati mendadak tepat di depan gerbang rumah sakit, seolah ada sesuatu yang menahan mereka untuk berhenti. Yang paling sering dilaporkan adalah penampakan pasien di pinggir jalan. Sosok itu berdiri tertunduk, mengenakan pakaian rawat inap berwarna pucat. Tangannya memegang perut atau dada, seolah menahan rasa sakit. Wajahnya tidak jelas, kadang tertutup rambut panjang, kadang terlihat sangat pucat dengan mata kosong. Namun setiap kali pengendara berhenti untuk menolong,
Sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan hawa dingin dan rasa takut yang sulit dijelaskan. Gangguan tidak hanya terjadi di luar, beberapa rumah yang berjarak puluhan meter dari bangunan rumah sakit mulai mengalami kejadian aneh. Televisi menyala sendiri tengah malam, menampilkan siaran statis yang disertai suara detak jantung lemah. Pintu kamar terbuka perlahan tanpa angin, dan beberapa warga terbangun karena mencium bau obat dan darah, padahal tidak ada apapun di sekitar mereka. Seorang mantan perawat yang pernah bekerja di Rumah Sakit Kartika menjadi pusat perhatian warga. Ia mengaku sejak rumah sakit ditutup, mimpinya tidak pernah sama. Hampir setiap malam, ia bermimpi sedang bertugas shift malam. Lorong panjang, lampu redup, dan suara sepatu karet yang bergema di lantai keramik. Dalam mimpi itu, ia selalu menerima panggilan darurat. Saat ia masuk ke ruang operasi, ia melihat pasien yang sama berulang kali, seorang perempuan muda dengan wajah pucat dan perut terbuka, matanya terbuka lebar menatap ke atas. Perempuan itu tidak berteriak, tidak bergerak, hanya berbisik pelan. "Kenapa aku ditinggal?" Setiap kali ia terbangun dari mimpi tersebut, tangannya berbau besi dan darah. Bau itu tidak bisa dihilangkan dengan sabun apapun. Bahkan setelah berjam-jam, aroma itu masih menempel. Gangguan juga dialami oleh petugas keamanan yang masih berjaga di sekitar area rumah sakit untuk mencegah penjarahan. Mereka sering mendengar suara roda ranjang didorong di dalam gedung, disertai suara langkah kaki tergesa-gesa, seolah ada operasi darurat yang sedang berlangsung. Namun ketika dicek, seluruh lantai gelap dan kosong. Jam dinding di pos keamanan sering berhenti tepat pukul 2 dini hari. Setiap kali jam itu bergerak kembali, salah satu petugas biasanya jatuh sakit keesokan harinya. Demam tinggi, mimpi buruk, dan rasa cemas berlebihan tanpa sebab. Beberapa warga mulai percaya bahwa Rumah Sakit Kartika bukan hanya menyimpan arwah penasaran, tetapi juga mengulang peristiwa terakhirnya. Seolah-olah waktu di dalam gedung itu tidak pernah benar-benar bergerak maju. Operasi yang gagal, pasien yang ditinggalkan, jeritan yang tidak pernah didengar. Semua itu terperangkap dan berulang, malam demi malam. Dan bagi mereka yang terlalu lama berada di dekatnya, batas antara mimpi dan kenyataan mulai kabur. Karena di Rumah Sakit Kartika, teror tidak datang dalam bentuk teriakan atau penampakan mengerikan. Ia datang perlahan, diam-diam, dan saat disadari, ia sudah berada sangat dekat. Semakin lama gangguan terjadi di sekitar Rumah Sakit Kartika, semakin banyak warga yang sadar bahwa teror ini bukan sekadar ulah arwah penasaran biasa. Ada sebuah peristiwa besar di masa lalu, sesuatu yang sengaja ditutup, disembunyikan, dan dilupakan, namun justru menjadi akar dari semua kejadian aneh yang terus berulang hingga hari ini. Beberapa tahun sebelum rumah sakit itu resmi ditutup, pernah terjadi sebuah operasi darurat yang hingga kini hanya dibicarakan secara berbisik, tidak pernah tercatat jelas dalam laporan resmi, tidak pernah muncul di pemberitaan media. Namun cerita itu hidup di ingatan para tenaga medis lama yang memilih diam. Pasiennya adalah seorang perempuan muda. Usianya belum genap 30 tahun. Ia datang dalam kondisi kritis, dibawa tengah malam, dengan pendarahan hebat dan kondisi yang sangat mendesak. Menurut kesaksian seorang mantan perawat, malam itu rumah sakit kekurangan tenaga, alat medis tidak lengkap, dan suasana ruang operasi penuh tekanan. Operasi tetap dipaksakan. Lampu menyala terang, alat-alat bedah disiapkan dengan tergesa-gesa, dan di luar ruang operasi, keluarga pasien menunggu dengan doa yang tidak putus. Namun sesuatu berjalan salah. Peralatan yang digunakan tidak steril sempurna. Prosedur dilompati demi mengejar waktu, dan di tengah operasi, kondisi pasien tiba-tiba memburuk drastis. Beberapa menit setelah itu, monitor jantung berhenti berbunyi. Pasien dinyatakan meninggal di atas meja operasi. Namun yang membuat peristiwa ini berbeda adalah apa yang terjadi setelahnya. Menurut cerita yang beredar di kalangan internal rumah sakit, kematian ini tidak langsung dilaporkan. Ada upaya menunda, memperbaiki catatan, dan menyederhanakan kronologi. Beberapa staf diminta menandatangani laporan yang tidak sesuai kenyataan. Kasus itu ditutup cepat. Keluarga pasien menerima penjelasan singkat. Rumah sakit tetap beroperasi, dan ruang operasi tempat kejadian itu tidak pernah benar-benar digunakan dengan normal lagi. Sejak malam itulah gangguan pertama mulai muncul. Perawat yang bertugas setelah kejadian itu sering mendengar suara alat bedah beradu, padahal ruangan kosong. Beberapa kali tirai operasi bergerak sendiri,
dan lampu menyala tanpa sebab. Seorang dokter muda bahkan mengaku melihat tangan terjulur dari balik tirai. Namun ketika didekati, tidak ada apapun di sana. Acara televisi bertema misteri yang pernah mencoba menggali kisah ini menemukan satu pola yang sama dari para saksi. Semua gangguan selalu berkaitan dengan ruang operasi lama. Sosok yang sering terlihat mengenakan pakaian pasien, bau darah yang muncul tiba-tiba, suara monitor jantung yang berbunyi sendirian. Semua mengarah ke satu titik. Beberapa warga spiritual setempat percaya arwah pasien tersebut tidak menerima kematiannya, bukan karena ia mati, tetapi karena ia merasa ditinggalkan di tengah proses. Operasinya tidak selesai. Tubuhnya tidak diperlakukan dengan layak dan kebenaran tentang kematiannya dikubur bersama dokumen palsu. Arwah itu tidak mengamuk, tidak menampakkan diri secara brutal. Ia hanya mengulang momen terakhirnya, malam demi malam. Dan siapapun yang peka, perawat lama, satpam, atau warga sekitar, secara perlahan ikut terseret ke dalam pengulangan itu. Beberapa orang yang mencoba membersihkan atau merenovasi gedung setelah penutupan mengaku mengalami kejadian aneh. Alat berat rusak tiba-tiba. Pekerja jatuh sakit tanpa sebab. Bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri di ruang operasi, menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu seseorang masuk. Upaya renovasi dihentikan. Gedung dibiarkan kosong, dan kebenaran tetap terkubur. Namun satu hal yang kini dipahami warga sekitar adalah ini. Rumah sakit Kartika tidak ditutup karena bangkrut. Ia ditutup karena ada sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Dan selama kebenaran tentang malam itu tidak pernah diakui, selama operasi itu tidak pernah benar-benar selesai, maka teror di rumah sakit Kartika juga tidak akan pernah berakhir. Setelah kebenaran tentang malam operasi itu mulai tersebar secara diam-diam, warga sekitar rumah sakit Kartika sadar bahwa tempat ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Gangguan sudah terlalu sering, teror sudah terlalu dekat, dan yang paling menakutkan, ia semakin kuat. Beberapa tokoh masyarakat, mantan tenaga medis, dan orang-orang yang dianggap paham mencoba melakukan sesuatu yang tidak pernah dicatat secara resmi. Bukan pengusiran besar, bukan ritual terbuka, melainkan sebuah usaha penutupan, sebuah niat untuk menenangkan, bukan mengusir. Malam itu dipilih dengan hati-hati. Malam Jumat Kliwon, lampu di sekitar rumah sakit sengaja dimatikan. Tidak ada pengeras suara, tidak ada doa keras, hanya beberapa orang berdiri di halaman depan, membawa niat baik dan rasa takut yang sama besarnya. Namun sejak mereka melangkah mendekati pintu utama, suasana sudah berubah. Udara menjadi sangat dingin, angin berhembus pelan, tapi terasa berat di dada. Dan dari dalam gedung, terdengar suara yang sudah lama tidak muncul. Suara roda ranjang didorong cepat, seolah ada pasien gawat darurat yang sedang dibawa masuk. Beberapa orang mengaku melihat lampu ruang operasi lantai 2 menyala. Cahaya putihnya temaram, berkedip, lalu stabil, seperti sedang digunakan. Saat doa mulai dilantunkan dengan suara pelan, pintu utama rumah sakit terbuka sendiri. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang berani. Dari dalam, terdengar suara perempuan menangis, bukan jeritan, melainkan tangisan tertahan, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu. Tangisan itu diikuti bisikan lirih yang membuat semua orang terdiam. Aku belum selesai. Beberapa orang langsung jatuh lemas, yang lain merinding dari ujung kepala hingga kaki. Dan seorang mantan perawat yang ikut hadir tiba-tiba berteriak histeris, mengaku melihat ruang operasi penuh darah, dengan sosok perempuan terbaring di meja bedah, menatap lurus ke arah pintu. Usaha itu dihentikan. Tidak ada yang berani melanjutkan. Tidak ada yang berani masuk ke dalam. Sejak malam itu, gangguan justru semakin terasa. Namun, berubah bentuk. Tidak lagi menakutkan secara langsung. Tidak lagi menampakkan diri dengan jelas. Sebaliknya, rumah sakit Kartika menjadi sunyi yang tidak wajar. Lampu jarang menyala. Tapi siapapun yang melewati depan gedung selalu merasa seperti sedang diperhatikan. Mimpi warga sekitar berubah. Banyak yang bermimpi berada di lorong rumah sakit, berjalan tanpa tujuan, dan selalu berakhir di depan ruang operasi yang pintunya sedikit terbuka. Di dalam mimpi itu, suara monitor jantung berbunyi pelan. Bukan tanda bahaya, melainkan tanda menunggu. Beberapa orang yang dulu sering mengalami gangguan, kini mengaku semuanya berhenti tiba-tiba. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bau, tidak ada lagi penampakan. Namun mereka berkata satu hal yang sama. Lebih baik dulu ada gangguan. Sekarang rasanya seperti dia hanya diam dan memperhatikan. Rumah sakit Kartika
tidak pernah dibongkar, tidak pernah direnovasi, dan tidak pernah benar-benar ditutup secara spiritual. Ia dibiarkan berdiri, menjadi bangunan kosong yang menyimpan kisah yang tidak pernah diselesaikan. Karena pada akhirnya, tidak semua cerita horor berakhir dengan pengusiran. Tidak semua arwah ingin pergi. Sebagian hanya ingin kebenarannya diakui. Dan selama operasi itu tidak pernah benar-benar selesai. Selama nama pasien itu tidak pernah disebut dengan jujur. Maka, di suatu malam, sunyi di Bandar Lampung. Lampu ruang operasi lantai 2 akan tetap menyala, menunggu jika setelah menonton kisah ini, kamu merasa ruangan di sekitarmu menjadi lebih sunyi dari biasanya. Jangan buru-buru menyalakan lampu. Jika malam ini kamu terbangun tepat pukul 2 dini hari dan mendengar suara samar seperti roda besi digeser perlahan. Cobalah dengarkan baik-baik, karena suara itu tidak selalu berasal dari tempat yang jauh. Rumah sakit Kartika Lampung memang terlihat kosong. Tak ada pasien, tak ada dokter, tak ada perawat. Namun tempat yang pernah dipenuhi rasa sakit, tak pernah benar-benar kehilangan ingatannya. Sebagian bangunan menyimpan debu, sebagian lainnya menyimpan penantian. Dan selama kisah malam itu hanya dibicarakan dalam bisikan, selama kebenaran hanya dikubur dalam laporan lama, maka ada sesuatu yang akan terus terjaga. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memastikan bahwa ia tidak dilupakan. Jika suatu hari kamu melewati bangunan tua di Bandar Lampung dan melihat lampu lantai atas menyala sendirian, jangan berhenti, jangan menoleh, karena tidak semua yang memanggil ingin ditemani. Sebagian hanya ingin operasinya diselesaikan, dan sebagian cerita tidak pernah benar-benar berakhir di layar.